Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Target Awal Mengejar 1 miliar pertama di saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Banyak praktisi saham yang mengatakan bahwa angka 1 miliar merupakan angka sulit yang butuh waktu dan usaha untuk mencapainya. Tapi apabila angka tersebut sudah dicapai, kedepannya akan jadi jauh lebih mudah. Apakah kamu sering mendengar perkataan itu? Bukan hanya dari satu atau dua orang saja. Sudah banyak yang mengatakan hal demikian. Tentu saja yang mengatakannya adalah orang-orang yang sudah terbukti sukses, bukan hanya di saham tapi di bisnis mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa angka 1 miliar itu sangat penting? Menurut saya, angka 1 miliar itu penting karena apabila kamu sudah punya portofolio sejumlah itu, keuntungan yang diperoleh sudah mulai terasa, baik dari sisi capital gain maupun dividen yang rutin diterima setiap tahun. Selain itu, apabila portofolio sudah 1 miliar, berarti seharusnya kamu sudah serius dengan pasar saham, karena dana yang ditempatkan relatif mulai besar. Jika dana kamu masih 10 juta, mungkin kamu masih bisa main-main di saham. Tapi jika dana kamu sudah 1 miliar, apakah kamu masih bisa main-main dengan uang sebanyak itu? Mungkin iya jika kamu anak sultan. Tapi jika masyarakat biasa, tentu uang itu sudah termasuk cukup besar. Ibaratnya uang 1 miliar itu sudah relatif cukup untuk dibelikan rumah. Artinya dana yang kamu tempatkan di saham sudah setara dengan dana pembelian rumah, meski tidak semua rumah juga bisa dibeli dengan uang 1 miliar. Pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir untuk main-main saat membeli rumah? Jika tidak, hal yang sama juga tentu akan kamu lakukan saat membeli saham dengan nominal yang sama besar. Jika dana kita masih relatif kecil, misalnya 10 juta, keuntungan 100% setiap tahun juga hanya membuat portofolio tumbuh menjadi 20 juta. Tapi bagi mereka yang dananya sudah 1 miliar, keuntungan 10% saja sudah menghasilkan uang tambahan 100 juta. Angka yang sudah mulai menarikkan. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Pertama, dari sisi capital gain. Jika misalnya dana kita adalah 1 miliar rupiah, jika kita mendapatkan capital gain 5% saja, maka itu artinya sudah setara dengan 50 juta. 10% 100 juta, 15% 150 juta, dan 20% 200 juta. Jika kita membagi angka ini ke dalam waktu 1 bulan, artinya kita bagi 12, maka untuk per bulannya dengan nominal 50 juta kita memperoleh sekitar 4,1 juta. Nominal 100 juta kita memperoleh uang bulanan 8,3 juta. 150 juta setara dengan 12,5 juta per bulan, dan 200 juta setara dengan 16,6 juta per bulan. Capital gain tentu jauh lebih sulit dicapai dengan konsisten dibandingkan dividen, karena capital gain butuh skill, sedangkan dividen cenderung tidak butuh skill. Kamu ingat juga, apabila bisa capital gain, bisa juga capital loss. Artinya, meski kamu di satu sisi bisa memperoleh keuntungan yang besar, tapi di sisi yang lain ada juga potensi risiko yang siap membayangi kamu. Jika kamu bisa memperoleh potensi keuntungan 100 juta, artinya di saat yang sama kamu juga bisa memperoleh potensi kerugian 100 juta. Sedangkan untuk dividen cenderung lebih tidak butuh skill dan lebih aman, karena setiap orang yang memiliki saham yang sama akan memperoleh dividen yang sama. Tidak semua orang yang beli saham yang sama dapat capital gain yang sama, karena tergantung skill yang kamu miliki. Bisa saja harganya sama, sahamnya sama, tapi keuntungan yang kamu peroleh berbeda karena kamu menjual di harga yang berbeda juga. Tapi semua orang yang beli saham yang sama dapat dividen yang sama nilainya, alias dividen per share-nya sama dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain, karena semua sudah ditentukan. Yang membedakannya hanya tergantung berapa lot yang kamu miliki. Nah, tapi menariknya, apabila kamu mampu menghasilkan capital gain yang konsisten setiap tahun, katakanlah hanya 10% sampai 20% saja. Jika dibagi 12, angka per bulan yang tadi kita katakan sudah sangat menarik karena bisa setara dengan pendapatan dari gaji bulanan seorang pegawai kantoran, misalnya saja sekitaran 10 juta rupiah per bulan. Tanpa kamu harus pergi ke kantor, kamu memperoleh capital gain yang konsisten di saham hanya dengan modal 1 miliar saja, ternyata sudah bisa memberikan kehidupan yang cukup nyaman. Meskipun ingat, setiap orang punya standar hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap uang 10 juta itu kecil, ada juga yang menganggap uang 10 juta itu per bulan sangat besar. Kedua, kita bahas dari sisi dividen. Masih dengan konsep yang sama, dengan dana 1 miliar, jika dividen yieldnya 3%, kamu memperoleh dividen sekitar 30 juta setahun.
5% 50 juta, 8% 80 juta, dan 10% 100 juta. Itu artinya jika dibagi 12, angka dividen yield 3% setara dengan pendapatan 2,5 juta per bulan. 5% setara dengan 4,1 juta per bulan, 8% setara dengan 6,6 juta per bulan, dan 10% setara dengan 8,3 juta per bulan. Dividen adalah uang gratis yang rutin diterima setiap tahun. Dan ingat, apabila kamu tetap memiliki sahamnya, itu berarti setiap tahun kamu berpotensi menerima dividen yang berulang dari perusahaan. Tentu saja, di tahun ke depan, seharusnya dividen yang diterima akan semakin besar jika perusahaan berhasil mencetak laba yang semakin besar dan memiliki payout ratio yang sama. Apabila nominal dana sudah mencapai 1 miliar, paling tidak kita bisa mencapai dividen yang setara dengan UMR setiap bulan. Ini menarik karena dividen merupakan uang gratis yang akan kamu terima secara rutin. Itu artinya tanpa kamu harus melakukan apapun, baik itu jual ataupun beli, kamu hanya diam saja dengan saham yang kamu miliki, dividen akan rutin disetorkan ke rekening kamu setiap tahun apabila perusahaan mengambil keputusan untuk membagi dividen di tahun tersebut. Nah, saya mau bahas kilas tentang dividen yield. Kamu bisa lihat di sini. Biasanya untuk saham yang membagi dividen yield sekitaran 3% merupakan saham-saham besar yang dividennya tidak terlalu menarik. Contohnya saja seperti BBCA. Untuk dividen yield 5% merupakan saham blue chip yang bagi dividen rata-rata setiap tahun. Misalnya seperti BRI, Mandiri, BNGA, TLKM. Untuk saham dengan dividen yield 8% biasanya merupakan saham bank daerah dan beberapa saham besar yang harganya turun signifikan. Misalnya seperti BJTM, BJBR, dan ASI. Dividen yield 10% biasanya merupakan saham batubara yang rajin bagi dividen jumbo, misalnya ADRO, ITMG, dan PTBA. Nah, artinya dari angka dividen yield kamu lihat ini, berarti kamu tidak harus membeli saham yang aneh-aneh, tapi kamu bisa beli saham-saham yang sudah terkenal, yang sudah memiliki kinerja baik bahkan dalam waktu puluhan tahun, memiliki manajemen yang baik, valuasinya masih masuk akal, dan lain sebagainya. Kamu bisa memperoleh dividen hanya dengan membeli saham-saham tersebut, disimpan, dan rutin menerima dividen setiap tahun apabila perusahaannya mengambil kebijakan membagikan dividen. Dari simulasi tadi tentu angka 1 miliar sudah menjadi menarik bagi sebagian orang yang awalnya mulai membeli saham dengan dana terbatas. Meski begitu selalu ingat bahwa keuntungan berbanding lurus dengan potensi kerugian. Artinya kita tidak boleh hanya lihat enaknya saja, tapi kita juga harus sadar bahwa jika ada potensi resiko yang sama besarnya juga. Jika keuntungan 10% dari 1 miliar adalah 100 juta, berarti kerugiannya juga adalah 100 juta. Apakah kamu sudah punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi apabila mengalami rugi 100 juta? Hal itu juga harus kamu pikirkan saat memutuskan untuk beli saham dengan modal yang relatif besar. Untuk mencapai angka 1 miliar tentu tidak mudah. Khususnya di saham, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menggulung keuntungan yang diperoleh setiap tahun dan tambah top up dana. Artinya kita butuh untuk profit konsisten setiap tahun dan rutin menambahkan dana setoran di portofolio. Idealnya kita harus melakukan dua hal itu agar portofolio bisa tumbuh dengan lebih cepat. Karena jika hanya melakukan salah satunya saja, maka hasilnya kurang optimal. Misal, dana awal kamu hanya 10 juta, meski profit konsisten 50% setiap tahun, yang mana hal itu sangat sulit terjadi dalam jangka panjang, pertumbuhan dana kamu akan cukup lama mencapai angka 1 miliar. Begitu juga dengan top up dana. Meski kamu rutin top up dana 50 juta setiap tahun, tapi kinerja portofolio tidak profit konsisten, hasilnya juga sama saja, di mana dana portofolio akan sulit tumbuh ke angka 1 miliar. Itulah alasannya butuh keduanya agar pertumbuhan portofolio bisa lebih optimal. Sebagai informasi, saya sudah membahas hal tersebut dengan lebih detail pada ebook Stock for Living. Apabila kamu tertarik untuk mengetahui pembahasan tentang compounding dengan lebih terperinci, mungkin ebook itu bisa bermanfaat. Saat ini saya mau bahas topik menarik yang mungkin belum pernah kamu tonton. Topik ini mungkin akan booming di tahun 2025, tapi menurut saya, waktu yang paling tepat untuk membahas adalah akhir tahun 2024. Topik yang dimaksud adalah perihal dividen tahun 2025. Saya mau sedikit sharing tentang proyeksi dividen di tahun depan. Saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dibeli apabila mengincar dividen. Dan jika sudah tahu sahamnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk membeli. Semoga dengan video ini di tahun depan, perolehan dividen kamu jadi lebih maksimal. Ditambah lagi, siapa tahu kamu bisa dapat double, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu perlu memaksimalkan posisi entry agar hasil bisa maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari simak video ini. Selain itu, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri.
Poin pertama, kenapa dividen menarik? Jawaban saya sederhana. Karena dividen itu uang gratis yang diberikan oleh perusahaan. Siapa di sini yang tidak mau uang gratis? Tentu semua mau kan? Nah, dividen ini menarik karena merupakan uang gratis yang diperoleh tanpa susah payah. Hanya perlu beli sahamnya dan otomatis dividen akan masuk di rekening sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan catatan, perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun, karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen. Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya, tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi? Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat. Kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout rasio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout rasio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout rasio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout rasio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya. Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar. Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang, jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal,
payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yieldnya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout rasio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5% angka itu mulai menarik. Apabila dividen yieldnya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yieldnya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu. Berbicara tentang potensi floating loss setelah cum date, saya punya 2 tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki 2 arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi risikonya bisa dikatakan lebih besar. Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain. Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi risiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain, yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen.
Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen. Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal, dan menjadi sangat murah. Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit, jadi antisipasi juga kemungkinan risikonya. Semoga pembahasan di video ini bisa bermanfaat. Dan sebagai informasi, ada poin terakhir. Apabila kamu mau belajar lebih detail tentang dividen, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau kamu mau kejar passive income dividen setiap bulan atau tahun dengan nominal yang besar, jangan kejar dividen saat ini. Tapi, kejarlah dividen di masa depan. Saya sudah sering mengatakan bahwa dividen saat ini mungkin terlihat receh. Tapi di masa depan bisa saja jadi besar, asalkan pemilihan sahamnya tepat. Jadi, yang kamu fokuskan bukan kejar dividen sekarang, tapi kumpulkan lembar saham sebanyak mungkin pada harga rata-rata yang paling masuk akal, supaya nanti di masa depan, entah 5-10 tahun ke depan, dividen yang diterima jadi besar. Kamu fokus dulu di kolom asumsi growth, dividen masa depan, dan lembar saham yang dibutuhkan. Semakin besar asumsi growth yang digunakan, akan membuat dividen masa depan menjadi semakin besar. Dan itu artinya, lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit. Kamu bisa lihat di sini, untuk saham ITMG dan ADRO, asumsi growth yang digunakan adalah 0%, karena di tahun 2023 labanya tidak tumbuh. Sedangkan untuk saham BNGA, BMRI, dan BBRI digunakan growth asumsi 15%, karena labanya naik signifikan. Ingat, dividen berasal dari laba. Semakin besar laba, semakin besar dividen. Begitu juga sebaliknya. Kamu bisa lihat di sini, untuk ITMG membutuhkan 13.222 lembar saham atau dengan modal setara 357 juta. ADRO 597 juta, BNGA 1,5 M, BMRI 2,5 M, dan BBRI 2 M. Tentu saja ini berdasarkan asumsi growth yang kita gunakan dan proyeksi dividen di masa depan.
Orang yang menggunakan asumsi growth 5% tentu harus mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak dibanding mereka yang menggunakan growth 15%. Artinya, modal yang mereka butuhkan juga akan mengikuti. Nah, masalahnya, ini kan hanya asumsi growth dan bukan realita. Ya benar, ini masih asumsi karena kita berbicara masa depan. Jadi, cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan asumsi paling realistis. Caranya dengan melihat kinerja masa lalu untuk diproyeksikan di masa depan. Semakin realistis asumsi yang digunakan, maka hasilnya juga akan semakin realistis. Contohnya seperti ITMG dan ADRO. Kenapa saya gunakan asumsi growth 0%? Karena di tahun 2023, labanya mengalami penurunan. Jadi, dividen di masa depan ini merupakan dividen untuk tahun buku 2022. Yang mana di tahun 2022 kamu sudah tahu bahwa harga komoditas mengalami kenaikan yang juga berdampak kepada kinerja laba batubara yang menaik signifikan. Nah, jadi kita asumsikan di sini selama beberapa tahun ke depan ITMG dan ADRO hanya fokus untuk mencapai nominal laba yang sama seperti di tahun 2022. Dengan asumsi payout rasionya juga sama, berarti mereka akan membagikan dividen yang sama seperti dividen di tahun 2022 dalam beberapa waktu ke depan. Menurut saya ini lebih realistis dibandingkan kita memasukkan growth di dalam dua saham ini. Tapi kita lihat ke depannya, apabila mereka mampu untuk menumbuhkan kinerjanya, mungkin kita bisa gunakan growth yang lebih besar dari 0%. Tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun growth-nya hanya 0%, untuk modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dengan angka 300-500an juta rupiah saja. Hal itu tentu berbeda dengan saham BNGA, BMRI, dan BBRI. Meskipun kita gunakan growth asumsi 15%, modal yang dibutuhkan untuk memperoleh 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun jauh lebih besar, yaitu berkisar 1,5 hingga 2,5 miliar rupiah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jumlah dividen per share yang dibagikan tidak sebanding dengan harga saham yang mereka perdagangkan. Karena dividen yield-nya jauh lebih rendah dibandingkan dividen yield ITMG maupun ADRO. Disinilah hal yang harus kita perhatikan. Nantinya, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan membahas hal ini. Jadi nonton dengan fokus. Sekarang kamu lihat dua skenario ini. Fokus ke kolom dividen masa depan dan modal yang dibutuhkan, yang mana ada di dalam kotak berwarna merah ini. Semakin besar dividen di masa depan, modal yang kamu butuhkan akan semakin kecil. Hal itu karena lembar saham yang diperlukan akan menjadi lebih sedikit karena dibantu growth dividen per share-nya. Nah, kamu bisa lihat di sini untuk skenario pertama, misalnya contohnya untuk saham BMRI, dividen masa depan adalah 304. Tapi skenario kedua, dividen per share-nya menjadi 500 per lembar saham. Untuk dividen per share 304, kamu butuh modal sekitar 2,5 miliar dengan harga 6.400. Dan angka ini mungkin sudah tidak realistis di harga sekarang karena BMRI sekarang diperdagangkan pada angka sekitar 7.000-an rupiah. Nah, untuk skenario lain, apabila dividen di masa depannya 500 per lembar, maka modal yang kamu butuhkan hanya 1,5 miliar. Artinya, modal yang dibutuhkan berkurang 1 miliar rupiah hanya karena dividen per share-nya tumbuh dari 304 menjadi 500 per lembar saham. Dari skenario ini kamu bisa melihat bahwa semakin tinggi dividen per share di masa depan, maka akan berdampak kepada modal yang dibutuhkan semakin rendah. Jadi di sini, selain kita fokus mengumpulkan lembar saham, kita juga harus mencari perusahaan yang konsisten labanya meningkat, dividen payout rasionya stabil, dan mereka berpotensi memberikan dividen per share yang jauh lebih besar di masa mendatang. Kita tidak hanya fokus dividen saat ini, tapi kita fokus juga kepada dividen yang akan kita terima 5 tahun, 10 tahun ke depannya. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share BMRI tumbuh dari 304 menjadi 500 per lembar saham? Saat video ini dibuat, BMRI mampu menghasilkan laba 55 triliun di tahun 2023 dan memutuskan membagi dividen per share sebesar 353,95 per lembar saham. Nah, apabila payout rasionya diasumsikan tetap di angka 60%, artinya BMRI harus tumbuh sekitar 41% dari dividen tahun 2023 agar mencapai angka 500 per lembar saham. Kamu bisa lihat di sini, apabila dividen per share-nya 500 per lembar saham, kita butuh sekitar 240.000 lembar untuk memperoleh dividen 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Masalahnya, jika dividen per share-nya naik, berarti labanya seharusnya naik juga.
Artinya kenaikan 41% ini meminta BMRI untuk mampu mencetak laba menjadi 77,5 triliun di masa depan. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dicapai? Apakah realistis? Dan apakah kamu percaya bahwa nantinya BMRI mampu menumbuhkan laba hingga 77,5 triliun rupiah? Tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu, bisa iya, bisa juga tidak. Tapi izinkan saya berbagai konsep berpikir dengan data yang fakta berikut ini. Ini merupakan laba BMRI di tahun 2010 dengan angka 9,3 triliun rupiah. Dan ini merupakan laba BMRI di tahun 2023 dengan angka 55 triliun rupiah. Jika kamu saat ini sedang berada di tahun 2010, yang mana 2 tahun setelah krisis finansial di tahun 2008, apakah kamu pernah membayangkan perusahaan yang punya laba 9,3 triliun di tahun 2010 nantinya bisa menghasilkan laba 55 triliun di tahun 2023? Nah, rasanya sepertinya kurang realistis di tahun 2010. Tapi ternyata BMRI mampu membuktikan hal itu ternyata bisa terjadi. Apakah dampaknya? Tentu saja sangat berpengaruh kepada dividen per share. Tapi saya mau ingatkan, untuk meningkatkan laba dari 9,3 menjadi 55 triliun tentu jauh lebih mudah dibandingkan harus meningkatkan laba dari 55 triliun menjadi 150 triliun. Karena secara nominal BMRI mempunyai laba yang cukup besar, sehingga apabila membutuhkan kenaikan yang jauh lebih besar, persentase growth-nya harus lebih besar juga. Sekarang kita gunakan saja asumsi lembar saham dan payout rasionya sama agar mempermudah perhitungan. Di tahun 2010 dengan laba 9,3 triliun, BMRI mampu membagi dividen per share sebesar 60,23 per lembar saham. Tapi, saat mencapai laba 55 triliun, dividen per share-nya naik menjadi 353 per lembar saham. Itu artinya ada kenaikan sekitar 487% untuk laba dan dividen per share-nya. Tapi saya mau ingatkan bahwa di sini kita gunakan asumsi lembar saham dan payout rasionya sama di tahun 2010. Jadi apabila kamu mengecek data realnya, mungkin dividen per share-nya bukan 60,23 per lembar saham. Tapi di sini saya mau gunakan payout rasio dan lembar saham yang sama agar gambaran perhitungannya menjadi lebih mudah untuk kamu pahami. Nah, ini yang menarik. Orang yang di tahun 2010 punya 100 lembar saham BMRI mungkin hanya dapat dividen 6.023.000 apabila kita kalikan dengan dividen per share-nya. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024 untuk tahun buku 2023, dividen yang mereka terima sudah mencapai Rp35.396.000. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dividen per share BMRI tumbuh dari 60,23 menjadi 353,96 di tahun buku 2023. Itu artinya dengan lembar saham yang sama, dividen yang akan kamu terima semakin besar. Ingat, ini belum termasuk dividen rutin yang terus kamu terima sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Karena BMRI ini konsisten membagi dividen setiap tahun, bahkan sejak awal tahun 2000-an. Sekarang kita gunakan saja asumsi growth dividen per share BMRI rata-rata sekitar 14,5% tanpa mempedulikan berapa persentase payout rasio setiap tahun. Kenapa 14,5%? Karena jika teman-teman lihat, dividen per share yang dibagikan di tahun 2024 ini memberikan total dividen yang mirip seperti realitanya. Di mana pada realita dengan dividen per share 353 untuk 100.000 lembar saham kita memperoleh dividen 35,3 juta rupiah dan angka tersebut mirip seperti proyeksi apabila kita gunakan growth 14,5%. Nah, ini yang menarik karena dengan angka growth 14,5% setiap tahun, BMRI sudah menawarkan potensi total dividen sekitar 234 juta untuk pembagian dividen tahun 2011 hingga tahun 2024, yaitu tahun buku 2010 hingga tahun 2023. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, tentu saja potensi dividen yang diperoleh bisa semakin besar. Itulah alasannya kenapa metode ini sangat menarik, khususnya bagi mereka yang punya target memperoleh dividen rutin setiap bulan atau tahun. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa ini dengan asumsi growth 14,5%. Mungkin data realnya tidak seperti ini sehingga harus disesuaikan lagi. Data yang ditampilkan sebelumnya hanyalah asumsi dan proyeksi yang saya buat sendiri menggunakan growth 14,5%. Jadi, kamu bisa membandingkan dengan data real dividen per share BMRI berikut ini. Yang jelas,
Proyeksi dan data real tentu tidak akan sama, tapi setidaknya kamu bisa memperoleh kerangka berpikirnya. Apabila kamu punya waktu luang, silahkan simulasi sendiri berdasarkan data real yang ada di bawah ini untuk melihat pertumbuhan dividen BMRI dari waktu ke waktu. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat di sini bahwa sejak beberapa tahun yang lalu jika kita tarik jauh jangka panjang sekitar belasan tahun, maka dividen yang dibagikan BMRI jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Tentu saja tidak berlaku setiap tahun karena tentunya ada tahun-tahun tertentu di mana terjadi penurunan kinerja. Tapi apabila ditarik jangka panjangnya, hingga saat ini BMRI masih menawarkan dividen yang menarik. Pada video ini saya hanya gunakan contoh satu saham saja, yaitu BMRI untuk perhitungan simulasi. Jadi kamu bisa sesuaikan sendiri dengan karakter saham yang menarik bagi kamu. Yang jelas, pilihlah saham yang punya prospek cerah di masa depan. Produknya selalu dibutuhkan orang, punya manajemen yang berkualitas, laba dan keuangannya terus tumbuh, dan terbukti konsisten bagi dividen minimal 15 tahun terakhir dan cenderung meningkat. BMRI hanya digunakan sebagai contoh saja dan bukan rekomendasi. Banyak juga saham-saham lainnya. Jadi, silahkan cari saham yang sesuai dengan karakter kamu sendiri dan selalu disclaimer on. Kesimpulannya, perusahaan yang konsisten tumbuh setiap tahun dan rutin bagi dividen stabil bisa kita manfaatkan untuk memperoleh dividen masa depan yang semakin besar. Jadi, biarkanlah perusahaan itu yang bekerja keras untuk menumbuhkan labanya dari tahun ke tahun. Kita sebagai pemegang saham, fokus saja untuk mengumpulkan lembar saham sebanyak mungkin pada harga yang masuk akal. Tidak perlu terlalu pusing dengan naik turun harga jangka pendek. Asalkan kinerja perusahaan terus tumbuh, hal itu tidak menjadi masalah. Toh pada akhirnya, yang kita kejar adalah dividen rutin setiap tahun yang semakin besar. Metode ini sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang belum punya uang yang banyak saat ini. Karena kita seakan-akan memanfaatkan pertumbuhan laba perusahaan agar modal yang dibutuhkan semakin kecil. Tapi tentunya metode ini juga tidak lepas dari risiko, sehingga kamu harus pertimbangkan juga banyak hal sebelum ambil keputusan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.